Puji Tuhan, yang mendadak sekali untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya, jadi temanya kita belajar. Saya ulangi temanya. Ya, ini tema katanya ada yang akan sakit kepala. Oke, jadi dari Bali juga hadir. Puji Tuhan. Nah, saudara, sadukinya tidak kita bahas. Tadi yang di brosur ada kata saduki. Yang kita mau bahas 3 itu aja. Imam-imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Terus gak enaknya zaman now. Waduh, zaman now. Siapa itu kira-kira? Saudara, selama Tuhan Yesus hidup. Ya, saya ulangi. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Ternyata yang mengganggu, menghalangi pelayanannya, pekerjaannya, maaf ya, ternyata bukan setan. Karena setan tahu mereka gak akan sanggup melawan Tuhan Yesus. Nah, ini kan luar biasa. Aduh, maafkan saya. Saya ulangi, selama dia hidup melayani di dunia ini, yang mengganggu, yang gak suka pelayanan dia dan kehadiran Tuhan Yesus, itu bukan setan. Coba renungkan ini. Setan tahu Yesus itu siapa. Masih ingat gak waktu anak-anak Imam Skewa di Kisah Rasul pasal 6, mereka mengusir setan. Ya, mereka mengusir setan-setan yang merasuki seseorang. Begitu mereka mengusir dalam nama Yesus, saudara masih ingat setan jawabnya begini, "Hei, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal." Jadi jangan main-main, setan itu kenal dan tahu siapa Tuhan Yesus. Maka itu mereka gak berani. Aduh, Tuhan ampuni kami. Tapi justru yang menjadi penghalang dan berkali-kali berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat. Orang-orang yang mengerti firman. Kalau saya pakai zaman sekarang. Maka itu kata zaman now ini penting. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus. Sekarang kita perhatikan. Kalau setan-setan aja mikir mau mengganggu, menghalangi Tuhan Yesus. Tapi imam-imam ahli Taurat, orang Farisi berani sekali. Ini loh yang mengagetkan saudara. Berarti, dengar baik-baik, ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang-orang Farisi itu lebih daripada setan itu sendiri. Karena setan saja mikir kalau mau mengganggu Tuhan Yesus. Tapi ahli Taurat, imam-imam, aduh, berkali-kali dalam Injil ada kalimat, datanglah orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat dari Yerusalem. Ngapain? Ingin mencobai dia. Wah, itu kan aneh sekali. Ya, saya coba tunjukkan beberapa ayatnya itu ya, supaya kita tahu. Dan kalau kita tahu ini, kita jangan jadi ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan imam-imam di akhir zaman, jangan kita seperti itu. Ya, Injil Matius, sebentar. Ya, Arianto yang buka ya. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 1. Ya, Matius 15 ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, selalu gak enak. Apa yang mereka katakan? Hei, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Dan seterusnya begitu. Ya, terus saya tunjukkan lagi betapa licik dan jahatnya mereka itu. Ya, ayat pasal 16 ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Nah, inilah mereka itu
yang selalu mencari Tuhan Yesus, tapi tidak ingin mendengarkan Dia, tapi ingin menjatuhkan Dia. Yohanes pasal 8. Kita lihat Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 mulai ayat yang kedua. Yohanes 8 mulai ayat yang kedua. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Tuhan, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepadanya, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Saudara tahu tujuannya untuk menjerat, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. FAYA, terima kasih Raymond. Matius 16. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi dan orang Saduki untuk menguji pengakuan Yesus bahwa Dia Mesias. Mereka minta agar Ia memperlihatkan beberapa tanda mujizat di langit. Izinkan saya, inilah ciri yang pertama. Saya ulangi, inilah ciri yang pertama dari ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Mereka sudah tidak ada di antara kita, tapi roh mereka masih bergentayangan di dalam gereja Tuhan. Saya ulangi, secara fisik mereka tidak ada lagi di antara kita, tapi roh mereka masih bergentayangan. Nah, ini tanda, ini sifat karakter model imam-imam ahli Taurat orang Farisi, yaitu suka cari salahnya orang. Saudara, selama saya dipercaya Tuhan untuk mengajar, ya walaupun gak selalu, ya gak sering, tapi ada orang-orang yang ingin mendengar pelajaran firman yang saya sampaikan, tapi mereka tidak ingin mendengar. Mereka ingin cari kalimat saya yang salah, kata-kata saya yang salah, dan kalau saya menggunakan ayat yang salah, wih, itu istilah saya. Begitu mereka tahu kesalahan saya, langsung seperti mau makan, saudara. Wih, ngeri sekali. Ini ciri yang pertama. Suka mencari salah dari hamba Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka merasa mereka itu paling benar. Jadi imam-imam ahli Taurat itu, ngeri sekali. Ingin cari salahnya Tuhan Yesus. Pokoknya di hadapan mereka nggak ada benernya. Semuanya salah. Nah, ini ciri yang pertama. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang punya roh ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi di akhir zaman ini. Jangan. Milikilah roh Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang rindu untuk tahu akan kebenaran itu. Oke. Nah, supaya kita tidak jadi ahli Taurat, orang Farisi, ya, akhir zaman imam-imam itu, mari kita lihat 1 Petrus pasal 2, ya. 1 Petrus pasal 2. Saya lihat dulu ya. Nah, supaya kita tidak menjadi seperti itu, firman ini harus jadi bagian kita. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh susu yang murni dan rohani itu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Coba cari terjemahan yang lain. Nah, supaya saudara dan saya tidak kerasukan roh Farisi akhir zaman, ya, dari Timor Leste,
ada komen. Roh orang Farisi dan ahli Taurat fokus dengan kesalahan orang lain, tapi lupa mengintrospeksi diri sendiri. Betul. Ayat seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. BIS, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani. FYI, jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, ya, saya ulangi, jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni, dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat. Nah, saya ulangi lagi, supaya kita tidak kerasukan roh Farisi, roh imam-imam ahli Taurat akhir zaman, saudara dan saya harus selalu merindukan firman. Tidak ada kerinduan yang lain dalam hidup kita, hanya firman. Karena firman itu makanan yang sangat sehat. Maaf, pernahkah saudara bertanya? Dulu saya pernah mikir, ya, waktu adik saya lahir, lalu adik saya ini minum ASI dari mama. Nah, saya itu mikir, kok adik saya itu nggak pingin makanan yang lain ya? Waktu saya anak kedua, waktu saya, kakak saya, aduh, makan yang macam-macam, makan masakannya mama, makan roti buatannya mama. Ini saya perhatikan adik saya masih bayi ini nggak kepingin itu. Biasanya kan minta, kalau kita sudah gede terus lihat ada orang makan minta. Nah, saudara, di situ saya belajar 1 Petrus 2 ayat 2. Maka itu perlu kita cek. Seorang bayi tidak akan pernah tertarik dengan makanan model apa saja. Ya, tidak tertarik. Ini yang kita harus tahu. Nah, tadi waktu kami makan siang, ternyata ada beberapa cucu saya itu cerita. Nah, saya belum tahu, maaf ya. Ternyata di sosial media ada aplikasi, ya, namanya Clubhouse. Saya itu baru tahu juga. Nah, ternyata di dalam aplikasi itu ada orang-orang yang katanya punya indera keenam. Jadi walaupun nggak ketemu orangnya, tapi diajak chatting lewat aplikasi itu, maka orang ini bisa menebak. Dulu kamu begini, dulu kamu pernah punya pacar begini, dulu kamu pernah begitu. Nah, yang mengherankan, 90% benar enggak? Saya bilang benar. Loh, tapi kok bisa begitu? Nah, dengarkan. Maka itu selain firman Tuhan, saudara dan saya tidak boleh ingin tahu, ingin merasakan, ingin ngincipin apa-apa yang bukan dari Tuhan. Hati-hati. Saya bilang kepada cucu-cucu saya tadi, hati-hati loh. Ya tapi opa, kenapa kok bisa hebat? Nah, saya terangkan begini ya. Ini cara kerja kuasa gelap. Saudara dengarkan. Jaringan setan dan roh-roh jahat itu sangat kuat dan sangat kompak. Bahkan saya berani berkata, kesatuan setan, bersatunya roh-roh jahat dalam dunia spiritual, dalam dunia roh, tolong catat, mereka itu lebih kompak, maafkan saya, daripada para pendeta sendiri. Serius, di dunia setan itu, kekompakan setan itu sangat nyata. Pendeta aja sulit, maaf loh saudara. Saya mau buktikan nanti ya. Nah, terus saya berkata begini, kenapa mereka bisa tahu, bisa tepat? Maka itu anak-anak muda jadi tertarik dong. Wih, bener dong, bener. Akhirnya tanpa sadar ngajak temannya yang lain, ayo ikut, ayo ikut.
nanti kamu bisa dibacain oleh orang itu. Wih, nanti kamu begitu. Saudara, begini cara kerjanya roh jahat itu. Ya, misalnya ada seorang anak remaja. Waktu umur 7 tahun, anak ini misalnya kesiram air panas. Nah, yang buat itu ya setan itu, dicelakai. Tapi akhirnya tertolong. Tidak sampai parah. Nah, terus umur 11 tahun. Dia itu nggak naik kelas misalnya. Terus umur 13 ada terjadi seperti ini. Nah, yang buatkan setan-setan itu, siapa yang nyiram anak kecil air panas kalau bukan si setan? Siapa buat anak nggak bisa naik kelas jadi malas? Ya mereka. Siapa yang buat orang sakit? Ya umur 13 begini. Nah, ketika muncul ada orang yang katanya punya indera keenam atau mau apa istilah dejavu atau istilah indigo, maaf istilahnya boleh macam-macam, tapi dengar. Nah, setan-setan yang pernah bekerja kepada orang ini waktu umur 7 tahun, waktu umur 11 tahun, waktu umur 13 tahun, setan itu ada sampai hari ini. Nah, setan yang sama yang ngerjain dia, mencelakai dia, itu datang kepada orang yang katanya punya kelebihan. Ya pasti tahu orang ini karena setan itu memberitahu, sampaikan ke dia. Waktu dia umur 7 tahun dia itu kesiram air panas. Waktu dia umur 11 tahun dia itu nggak naik kelas. Waktu dia umur 13 tahun dia itu sakit ini. Sekarang jujur, anak-anak yang polos, yang belum tahu lika-liku hidup, ditebak begitu semua, apa nggak ketarik? Wih, ini orang hebat benar. Disinilah jerat iblis itu masuk. Anak ini ketangkap. Karena ya mau nggak mau jadi percaya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Setan itu bersatu. Contoh, ada orang mau cari paranormal, lagi stres. Nah, ketika mau berangkat, ini contoh saja. Dia mau pakai baju warna merah. Tiba-tiba kok rasa nggak enak. Pakai yang biru saja. Berangkatlah dia ke sana. Nah, setan yang ngawasi dia sebelum berangkat itu tahu, bisa membaca pikiran orang ini. Tadi dia mau pakai baju warna merah, tapi nggak jadi pakai biru. Begitu dia sampai ke paranormal itu, terus si setan yang ngawasi dia di rumah tadi memberitahu paranormalnya, sampaikan ke dia. Tadi sebelum kamu keluar rumah, kan kamu mau pakai baju yang warna merah, tapi kamu nggak jadi, lalu pakai baju warna biru. Saya tanya, kira-kira orang ini langsung percaya nggak kepada si paranormal itu? Ya pasti percaya, karena di rumah nggak ada orang, cuma dia sendiri yang mau pakai baju merah. Ini taktik setan bekerja. Maka itu hati-hati. Jadi kalau para peramal bilang bisa meramal, itu bukan meramal. Setan yang pernah ngapa-ngapain orang ini bertahun-tahun yang lalu, setan itu datangi orang pinter itu, atau yang punya nama-nama banyak. Kita yang remaja dengan pengaruh sosial media yang begitu bebas, hati-hati jangan terjerat. Jadi itu cara kerja setan, semuanya tepat. Ya gimana gak tepat dong, mereka yang ngerjain. Nah begitu pula ramalan seumur hidup. Nanti kamu tahun sekian, umur sekian kamu akan begini. Supaya kamu gak celaka, pakai upacara ini, pakai cara itu. Ya kenapa tahu? Ya mereka yang ngerjain. Ya terang aja tahu. Waduh, ingat ini dari Parigi Mutong, realita Pak. Kalau pendeta tidak kompak, betul. Maka itu kita harus hati-hati. Saya mau tunjukkan bukti bahwa setan itu lebih kompak dari pendeta. Maka itu kita harus bertobat dalam hal ini. Kitab Mazmur, saudara. Kitab Mazmur, ya, pasal yang sebentar. Saya dapat ayat ini pertama kali itu saya kaget. Roh Kudus bilang saya, Daniel, kamu cari doa yang paling kurang ajar se-Alkitab. Saya bilang, mana ada doa yang paling kurang ajar? Oh ya, Mazmur 83. Saudara bayangkan, suatu hari Roh Kudus bilang,
Daniel, kamu cari doa yang paling kurang ajar di Alkitab. Saya bilang, mana sih Tuhan ada doa paling kurang ajar? Ternyata ada. Begitu saya dapat Mazmur 83. Waduh, saya kaget. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ini loh. Ya Tuhan, janganlah Engkau bungkam. Janganlah Engkau berdiam diri. Dan janganlah berpangku tangan. Ya Tuhan. Ayo. Ini kurang ajar enggak Asaf ini? Tuhan dibungkam-bungkamkan. Tuhan lagi berdiam diri, dibentak-bentak. Jangan berdiam diri. Tuhan lagi, istilah saya lagi santai. Dibentak, jangan berpangku tangan. Saya pikir ada apa ini? Lihat ayat berikut. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Wih, ngeri. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Saudara perhatikan. Keluarkan dua kata ini. Permufakatan. Artinya kompak. Berunding. Artinya mau duduk bersama-sama. Aduh, jangan kita anggap enteng. Ya, Ari coba lihat berapa terjemahan. Ayat 3 ini. Ya, ayat 3. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu. Mereka bersekongkol bersama melawan orang yang kau sembunyikan. Ya, BIS. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu dan berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. MLT. Mereka merancang kejahatan melawan umatmu. Mereka bersepakat melawan orang yang ada dalam persembunyian. Betul, doa yang paling kurang ajar. Setan lebih kompak. Terima kasih Pak Rensius Sinaga, sahabat saya Mbak Tuhan. Setan lebih kompak dari pendeta. Betul Pak Rensius. Coba, oh ini ada FIA ya. Mereka licik dan mengadakan permufakatan jahat terhadap umatmu. Mereka berniat membunuh orang-orang yang kau kasihi. Lanjut ayat 4. Ya, ayat 4. Tuhan tolong kami. Apa yang mereka buat? Ayat 4. Bukan, ayat 4 yang dari yang besar itu. Ya, ayat 4. Oke. 2, 3. Sebentar. Ya. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Nama Kristus tidak diingat lagi. Mereka buat itu. Ayat 5. Sungguh meyakinkan ini. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Nah, ini ayatnya. Ya, yang dari Parigi Mutong, Pak Rensius, ini ayat yang saya buktikan bahwa setan-setan lebih bisa bersatu daripada hamba Tuhan. Mereka berunding dengan satu hati. Belum selesai. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Bukankah para ahli Taurat, imam-imam, dan orang Farisi itu selalu sepakat berunding untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus? Itu terjadi sampai hari ini. Hari lihat terjemahan yang lain. Ayat yang kelima ini. Ya, terjemahan yang lain. Ayat sebab mereka telah bersekongkol bersama dalam satu hati. Mereka membuat perjanjian melawan engkau. BS, bangsa-bangsa telah bersekutu dan bermufakat melawan engkau. Sebab mereka bersekongkol dengan sehati bersama-sama. Mereka mengadakan perjanjian melawan Tuhan. Tolong kami. Mereka semua telah berunding dengan satu hati dan mengikat perjanjian, treaty bahasa Inggrisnya, untuk melawan engkau. Mereka telah berpakat dan bersatu hati. Mereka telah membentuk komplotan menentangmu. FIA, itulah keputusan bersama yang mereka ambil.
mereka menandatangani persetujuan, oh Tuhan, untuk melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari-hari ini kita melihat konspirasi jahat, saudara. Sudah bukan rahasia lagi. Di beberapa negara yang tadinya Kristennya luar biasa, mulai berlaku pendeta-pendeta yang menentang LGBT, tidak mau memberkati pernikahan sejenis, akan berhadapan dengan hukum. Ngeri sekali. Saudara, inilah keadaan dunia kita saat ini. Maka itu ayo kita dengan serius hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jauhkan roh Farisi itu di antara kita semuanya. Setan malah lebih tahu saling menghormati dan menghargai baik wilayah maupun otoritasnya. Betul, itu cara kerja setan. Jadi kalau satu wilayah sudah ada kepalanya, setan yang lain nggak berani masuk. Coba gereja, sudah ada gereja di situ, dibuka lagi satu lagi, buka cabang baru lagi. Maka itu kita ini kurang ajar betul. Itulah roh-roh antikris, roh Farisi, ahli Taurat di akhir zaman ini. Jadi kita harus hati-hati. Maka sekarang saudara setuju bahwa setan lebih kompak daripada pendeta? Ini ayatnya. Tuhan harus segera bertindak untuk buat sesuatu melawan kejahatan ini. Nah, tapi sedihnya kejahatannya itu dari dalam di antara kita sendiri. Yang ngerti firman, yang berkata pelayanan, tapi kita saling menjatuhkan, sekongkol, berkomplot, sehati, buat kesepakatan, buat treaty, ya kompak untuk menjatuhkan. Maka itu selama Tuhan Yesus hidup, tidak lain, buka cabang di mana-mana, betul. Saling menyakiti, itu roh Farisi. Saudara, di dalam buku Intrik dalam Gereja yang Tuhan percayakan saya untuk buat buku itu, maaf, ada pendeta yang marah. Di dalam tulisan itu saya tulis begini, maaf ya, ini karena ada tulisan buka cabang di mana-mana. Gereja itu penciumannya lebih tajam dari anjing, maaf. Aneh. Begitu ada gereja pecah di suatu kota, wih, itu berita cepat menyebar. Lalu ada gereja kaya di kota yang lain, mendengar di kota itu ada perpecahan jemaat. Hebat. Langsung pendeta dari kota lain itu mengutus utusan untuk mencari orang kaya, pengusaha yang sukses, yang pecah dari gereja itu. Untuk apa? Didekati dan ditawari. Ayo kita buka sendiri, nanti saya modali, dan betul-betul sudah seperti bisnis. Kita mau 50-50 atau 70-30% atau 100% kami, asal Anda yang mengurus. Itu bukan rahasia lagi. Bisnis gereja model seperti itu. Maka itu saya tulis di buku itu tahun 2005. Penciuman gereja lebih tajam dari penciuman anjing. Kalau ada yang pecah langsung didatangi dan dibukakan cabang. Menyedihkan sekali, franchise, betul. Aduh, mengerikan. Maka itu saudara, kita harus menjauhkan diri dari roh Farisi, roh ahli Taurat, roh imam-imam di akhir zaman ini. Nah, saya punya prinsip begini. Gereja itu saya artikan perusahaan papa kita. Perhatikan ya, gereja itu saya anggap perusahaan papa kita. Bayangkan kalau di suatu kota ada perusahaan papa kita lagi goyah, ya, ada masalah perusahaan papa kita di situ. Seharusnya
sebagai anak-anak dari papa yang sama, melihat perusahaan papa kita goyang di kota A. Ayo, seharusnya namanya anak ikut sedih bukan? Ikut mikir, aduh ini perusahaan papaku kok mau bangkrut begini. Tapi model ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam akhir zaman, mereka nggak mau tahu. Begitu dengar ada gereja sedang kacau di kota, maka roh Farisi, ya ini yang kedua, suka saingan. Roh ini suka saingan. Langsung berkata, mumpung ada keributan di kota A, ayo kita buka cabang di situ untuk menampung yang sedang nggak punya gereja. Kedengarannya manis ya, kedengarannya halus, tapi ini jahat. Bayangkan, saudara punya 4 anak misalnya, dan 1 anak saudara serai 1 atau 2 perusahaan. Begitu perusahaan anak ketiga yang saudara percaya sedang goyang, ternyata anak kedua, anak pertama terus sedang kasak kusuk. Ayo kita jatuhkan, kalau perlu kita habisi sekali, dan kita buka baru di situ. Maaf, inilah musuh gereja yang sesungguhnya. Bukan setan, tapi roh Farisi, roh ahli Taurat, roh imam-imam akhir zaman itu. Nah, itu prinsip saya. Maka itu, kalau ada di antara kita melihat ada pekerjaan papa kita berantakan, hampir bangkrut misalnya, ayo kita datangi. Siapa jadi direkturnya di situ? Siapa jadi manajernya di situ? Ayolah, kita support, kita kuatkan. Ayo bangkit lagi. Jangan malah diinjak-injak, dibukain lagi gereja yang baru. Oh Tuhan, ampuni kami. Inilah konsep yang salah. Roma 15 ayat 21. Roma 15 ayat 21. Ayo, sebagai gereja yang benar, kita tidak punya roh Farisi, tidak punya roh ahli Taurat akhir zaman, kita tidak punya roh imam-imam. Ngeri sekali. Dan orang-orang ini ngerti firman. Roma 15 ayat 21 hari. Kita akan perhatikan firman ini. Roma 15 ayat yang ke-21. Oh, ayat 20. Maaf, saya salah. Maaf, ayat 20. Roma 15 ayat yang ke-20. Maaf, saya salah. Oke. Dan dalam pemberitaan itu, pemberitaan Injil itu, aku menganggap sebagai kehormatan. Kehormatan loh saudara. Bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Saudara, ayat ini tahun 2005, Yohana bukan 85, 2005. Ayat ini menunjukkan begini loh. Tolong hamba-hamba Tuhan yang hobinya buka cabang gereja baru, baca ayat ini. Suatu kehormatan kalau kita memberitakan Injil di tempat yang belum ada gereja, di tempat yang orang belum tahu nama Yesus. Itu kehormatan buat gereja, buat penginjil, hamba-hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang tidak terhormat, ada itu dan banyak, adalah hobinya buka cabang gerejanya di tempat-tempat sudah ada gereja di situ. Akhirnya apa? Istilah manajemen overlapping, tumpang tindih, tidak karu-karuan. Pecah, buka baru buka 3 bulan, pecah lagi, buka baru lagi. Gila ini. Itu roh Farisi yang merusak gereja. Akhirnya orang bingung. Ini yang kita harus tahu saudara.
dalam hidup kita, bagaimana kita berkenan kepada Dia. Ayo semua kita menjadi hamba Tuhan yang terhormat. Jangan salah. Kita buka Matius 23. Waduh, pertama kali Roh Kudus tunjukkan ayat ini, saya tuh nggak percaya kalau ini yang ngomong Tuhan Yesus, karena sadis. Lihat Matius 23 mulai ayat yang ke mulai satu dah, mulai satu. Ya. Matius 23 mulai satu dengan cepat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini ciri yang berikut. Ahli Taurat, orang Farisi maunya dihormati, maunya duduk di kursi-kursi yang tinggi. Sombongnya, angkuhnya luar biasa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Maaf, saya harus ngomong. Kalau ada pendeta, ini loh ayat ini, mengikat beban berat di pundak jemaat, beri perpuluhan, saudara, beri perpuluhan. Itu artinya mengikat beban berat di pundak jemaat. Beri perpuluhan, beri korban sulung, buah sulung. Kalau awal tahun, beri janji iman. Maaf ya, jemaat harus pintar. Jangan mau dibodohi terus oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu. Harus ada yang berani bertanya. Maaf ya Pak Pendeta, maaf ya Pak Gembala, perpuluhan Bapak itu Bapak berikan ke siapa? Harus ada yang berani menanyakan kepada pendeta. Kalau dia memberi beban berat ke pundak jemaat untuk memberi perpuluhan, dia memberi tidak? Oh ya, saya memberi. Boleh enggak saya tahu? Boleh enggak kami tahu? Bapak berinya kemana? Maaf. Jangan hanya memberi beban berat, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jahat, itu ahli Taurat. Korban sulung, buah sulung setiap awal tahun. Oke, tanya, Bapak memberi juga enggak buah sulungnya? Kalau memberi ya, tanya ke siapa? Harus berani, saudara. Ini model ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam zaman now. Ayat 4. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Gila enggak ini? Mereka memakai tali sembahyang. Istilah Yahudi talit, ada talinya itu, yang lebar dan jubah yang panjang, supaya kelihatannya rohani sekali. Dengan jubah-jubah yang ayat berikut, mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Waduh, pokoknya udahlah. Tetapi, maaf, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, artinya orang penting. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Luar biasa. Ada yang komen dari Denpasar, kayak Dracula, jubahnya panjang. Oke. Terus ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Luar biasa. Nah, mulai ayat 13 ini saya syok. Saya pertama membaca,
Saya itu nggak percaya kalau ini yang ngomong Tuhan Yesus. Kan dia Tuhan yang lembut, kasih, respect kepada orang. Tapi tiba-tiba dia berubah. Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ciri yang berikut, ahli Taurat, orang Farisi itu munafik. Tahu nggak arti kata munafik? Dia memerintah orang mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak mengerjakan, hanya suruh orang. Kedua, munafik itu artinya menipu Tuhan dengan semua aktivitas rohaninya. Menipu Tuhan. Yang ketiga, munafik itu selalu pintar kalau melihat salahnya orang lain, tapi dia sulit menemukan salah dirinya sendiri. Itu orang munafik. Maka itu kita harus tahu. Oke? Terus, ya. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, tetapi kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini jahat, saudara. Bayangkan, ada orang duduk depan pintu, ada orang masuk, nggak boleh masuk, dan dia juga nggak ikut masuk. Jahat. Itu orang Farisi ahli Taurat. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan, ngeri, rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini orang Farisi, imam-imam ahli Taurat. Rohaninya wede selangit, tapi kemunafikan, kelicikannya ngeri sekali. Celaka ketiga. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Wih keren. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Tetapi sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Ya ampun. Sibuk pelayanan, aktif pelayanan, keliling ke sana kemari, membuat satu orang bertobat. Tapi akhirnya tidak dibawa kepada Kristus, tapi dibawa kepada penganut agamamu. Hati-hati. Dalam berapa kali kita belajar, saya mengingatkan Efesus 4 ayat 15. Hamba-hamba Tuhan jangan licik mengajarkan yang salah kepada jemaat. Gak usah dibaca dulu, Ari, nanti dulu. Tapi kita merusak iman mereka. Oh Tuhan, ampunilah kami. Ternyata orang itu dibawa ke kelompoknya, ke denominasinya, ke organisasi gerejanya, tidak dibawa kepada Tuhan Yesus. Celaka sekali. Akhirnya orang itu 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celaka yang berikut. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ya ampun. Ari coba lihat terjemahan, berapa terjemahan. Ini loh, maaf ya. Hamba-hamba Tuhan yang motivasinya uang. Ini ahli Taurat, imam-imam. Celakalah kamu hai para pemimpin buta yang berkata, siapa yang bersumpah demi bait Tuhan, hal itu tidak ada artinya. Akan tetapi siapa yang bersumpah demi emas bait Tuhan, ia terikat oleh sumpahnya itu. PS. Celakalah kalian pemimpin-pemimpin yang buta. Kalian mengajarkan ini. Kalau orang bersumpah demi rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tapi kalau ia bersumpah demi emas di dalam rumah Tuhan, ia terikat pada sumpahnya. TSI. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena kamu mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta. Kamu mengajar kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut rumah Tuhan saja,
dia tidak harus menepati janjinya itu, nggak apa-apa. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut emas yang ada dalam rumah Tuhan, maka dia harus menepati janjinya itu. Roh Kudus ampuni kami. Tolong ya, ini harus diperjelas, saudara. Ada pendeta-pendeta yang mata duitan. Itulah ahli Taurat. Imam-imam orang Farisi zaman melarang untuk terlalu aktif dalam bekerja, tapi uangnya diminta terus. Maka itu berkata, nggak apa-apa, asal uang untuk rumah Tuhan harus ada. Uang. Ini kejahatan yang mengerikan. Maka itu saudara, mulai hari ini kita harus tahu roh ini sedang bekerja, menakutkan di antara kita semua. Jadi Farisi ahli Taurat akhir zaman adalah orang hamba Tuhan yang bicaranya uang melulu. Ada yang komen ini yang sedang terjadi dalam gereja saat ini. Banyak hamba Tuhan yang kelihatannya melayani, tetapi ujungnya uang. Tidak benar-benar murni pelayanan. Betul. Aduh, ada yang tanya. Saya mau tanya, untuk pendeta-pendeta yang makan uang gereja untuk kepentingan perut, kemewahan hidup sendiri, itu pendeta punya roh Farisi, jelas. Hedonisme itu jelas sekali. Ya. Lanjut, hari Matius 23 ayat berapa? 17 ya. Tadi ayat 16, celakalah kamu pemimpin. Oke, ayat 17 sekarang. Hai kamu orang-orang bodoh, orang-orang buta. Apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Nah, lihat ini. Jadi harus tahu. Ya, ada yang komen dari Timika. Ibarat orang, ayo ngajak latihan sesuatu, tapi mainnya bukan yang dilatih itu, main yang lain. Betul? Ya. Oke, Diana dari Amsterdam hadir juga. Gembala di gereja kita nggak pernah ngajar tentang buah sulung dan perpuluhan. Puji Tuhan. Kita harus tahu keadaan ini. Ayat 18. Supaya kita jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Aduh. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ini kan kurang ajar. Dengan kata lain, ahli Taurat, imam-imam zaman now, itu begini loh, nggak apa-apa, berdosalah, asal persembahanmu tetap rutin. Nah, itu arti ayat ini. Gila betul ini, saudara. Nggak apa-apa, asal uangmu masuk terus. Saudara, hati-hati dengan konsep seperti ini. Nah, yang terakhir, setelah imam-imam ahli Taurat orang Farisi tidak mampu menjatuhkan Tuhan Yesus, maka mereka punya trik licik. Ini loh yang menyedihkan. Ngerti yang saya maksud? Apa trik licik mereka setelah mereka berkali-kali ingin menjatuhkan Tuhan Yesus tidak bisa? Tolong catat. Mereka cari Yudas. Betul nggak? Ini anak saya dari Denpasar. Papa seperti marah beneran. Betul, Papa marah. Karena orang-orang miskin ditekan oleh gereja itu untuk tetap memberi. Hidup aja sudah susah. Terus diminta perpuluhan harus. Wih, ngeri sekali. Maka itu hari ini kita harus berubah, saudara. Kita harus berubah. Ampuni kami, Tuhan. Nah, saya ulangi. Jadi setelah usaha mereka sekian tahun tidak berhasil menangkap Tuhan Yesus,
Maka imam-imam ahli Taurat orang Farisi mencari umpan. Disitulah ditemukan Yudas. Nah, pasti ada yang tanya, kok enggak yang lain, Petrus atau apa? Betul, ini dari Langowan ada komen. Hahaha, gak apa-apa berdosa, asal persembahanmu rutin masuk. Jahat itu, saudara. Maka itu kita harus sadar untuk hal ini. Kenapa Yudas? Kan ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Matius, ada murid-murid yang lain, ada Filipus juga. Jawabannya, siapa yang doyan duit? Tolong catat, siapa yang doyan duit, itu yang akan dipakai oleh imam-imam ahli Taurat orang Farisi zaman now. Dan kebetulan Yudas itu doyan duit. Maka ditawari, kamu butuh duit enggak? Ini loh, kalau kamu butuh duit, carikan cara. Bagaimana cara menangkap gurumu itu? Ngeri sekali. Jadi begini, kalau ada orang yang mata duitan, maka orang itu paling gampang dipakai oleh Farisi, imam-imam ahli Taurat akhir zaman. Yang masih ngotot. Karena memang ada ayat yang kurang jelas. Oke, dari Nabire komen. Betul, yang terakhir ini, cari Yudas ini, nggak ada yang lolos. Betul. Oh, jaringan di FG agak terputus. Enggak itu. Oke. Maaf ya, tunggu dulu di tempatmu. Masih ingat enggak? Petrus bertanya waktu mereka ber-13 lagi duduk makan untuk perpisahan. Guru, siapa kira-kira di antara kami yang akan jadi pengkhianat? Ingat ya? Lihat jawaban Tuhan Yesus. Lihat aja nanti. Siapa yang tangannya barengan celupkan tangannya. Berarti kan bisa Petrus, bisa Thomas, bisa Yakobus. Betul? Nah, ini saya. Kalau saya itu Yudas dan sudah diberitahu bahwa nanti yang mengkhianati aku adalah orang yang mencelupkan tangannya bareng ke mangkok sup ini, ke kuah ini. Ini loh, saya mikir gini. Saya percaya kalau saudara juga Yudas, maaf. Saya sudah bilang kok kalau saya ini Yudas. Saya akan tunggu dong. Saya akan pegangi tangan saya. Saya tunggu Tuhan Yesus celupkan tangannya ke mangkok itu dulu. Ngerti gak maksud saya, saudara? Ya, gak mungkin saya sebodoh itu kalau saya mengkhianati. Sudah dikasih tahu kok siapa yang mengkhianati aku, yaitu yang barengan masukkan tangannya. Ngerti itu maksud saya, saudara? Ini loh yang memberitahu kita Tuhan tidak menentukan Yudas itu pengkhianat. Tidak. Itu memang pilihannya. Berarti jadi Yudas tahu kalau memang dia yang akan pengkhianat, ya dia nggak mau masukkan tangannya dong barengan itu. Jelas ya? Maka itu saudara, kita harus tahu bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya, yang bisa dipakai oleh ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi akhir zaman adalah orang yang mata duitan, orang yang doyan duit. Oh Tuhan, ampuni, ampuni. Oh ini ada yang tanya lagi. Saya tanya. Oh ada yang tanya. Apakah pendeta-pendeta yang mempunyai roh Farisi dan hedonisme yang mau kemewahan itu tetap bisa masuk kerajaan surga? Karena mereka sangat percaya Tuhan Yesus dan sangat percaya keselamatan dalam Yesus, tapi hidupnya sangat sama seperti orang Farisi Saduki. Bagaimana jawabannya? Jawabannya nggak akan masuk kalau dia tidak bertobat.
Karena orang-orang yang susah masuk surga, maaf, yang ngomong Tuhan Yesus bukan saya. Saya nggak tahu siapa yang tanya ini. Yang susah masuk surga itu orang-orang kaya yang pelit. Itu susah masuk surga. Jadi pendeta yang hedonisme, pendeta yang punya roh Farisi akhir zaman, ya itu jawabannya. Maka itu ketika ada orang muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya, "Guru, saya ini masih kurang apa lagi? Semua sudah saya lakukan." Karena lu anak muda itu, 10 hukum Musa sudah dilakukan, semua. Apa yang kurang? Wih, Tuhan Yesus kagum loh, lihat anak muda sehebat itu. Terus Tuhan Yesus bilang, ada satu yang kamu belum lakukan. Apa itu, Guru? Pulang ke rumahmu, jual semua kekayaanmu, bagi pada orang miskin. Firman Tuhan menulis, ketika orang muda kaya mendengar penjelasan Tuhan Yesus, ditulis, maka sedihlah hatinya, kecewalah dia, karena dia nggak bisa menuruti itu, dan dia pulang ke rumahnya. Berarti masuk surga tidak? Dia sudah dengar kok, apa yang aku harus buat untuk bisa masuk surga? Oke, ada yang tanya dari Sumba. Kalau yang menganut teologi kemakmuran, mendengar khotbah tentang berkat saja gimana? Sama. Itu khotbah membawa orang ke neraka. Karena orang yang khotbahnya berkat membuat orang jadi kaya. Nah itu orang kaya itu cepat masuk neraka, susah ke surga. Dan keluarlah dari gereja yang seperti itu, hanya bicara duit melulu. Jadi dengar ya, ayo. Maka itu saudara, ini ayat terakhir, Yohanes 13 ayat 31. Rik, berapa terjemahan? Yohanes 13 ayat 31. Tuhan, kami nggak mau begitu. Betul, dari Amsterdam bilang kategorinya pengkhianat iman. Betul sekali. Yohanes 13 ayat 31. Ini yang kita harus tahu. Berapa terjemahannya itu hari ya? Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus. Terjemahan lain, sesudah Yudas keluar, maka kata Yesus, sekarang ini Anak Manusia dipermuliakan dan Tuhan pun dipermuliakan di dalam dia. BIS, sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, sekarang Anak Manusia diagungkan dan Tuhan diagungkan melalui dia. TSI, sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, sekarang sudah waktunya untuk aku Anak Manusia dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diriku. Saudara, saya syok. Pertama kali Roh Kudus memberi saya tahu ayat ini, kira-kira lebih dari 30 tahun yang lalu, saya syok. Kenapa? Sesudah Yudas pergi, Tuhan Yesus itu baru bisa dipermuliakan. Begini dong, berarti selama sekian tahun masih ada Yudas di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan gak bisa dipermuliakan. Kaget gak ini, saudara? Maka itu dengarkan ini. Gereja besar, gereja megah, gereja hebat, gereja kaya. Tapi kalau masih ada roh Farisi, roh ahli Taurat, roh imam-imam akhir zaman ini, berarti ada roh Yudas di situ. Sama seperti yang saya katakan tadi, Yudas sudah lama mati, tapi rohnya masih ada sampai hari ini. Dan roh Yudas itu bisa hinggap. Tolong catat, roh Yudas itu bisa nempel di kita. Coba dengarkan. Ketika setan tahu ada di antara kita yang mata duitan,
kerasukan roh Yudas, ketempelan roh Yudas. Itu karena kita doyan duit. Bukan gak butuh duit, sombong. Maka itu kita harus tahu. Selama masih ada roh Yudas, Yesus Tuhan gak bisa dipermuliakan. Sedih sekali. Tapi begitu Yudas pergi, haleluya, Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara. Ini yang kita harus tahu. Periksa hati ini. Ada roh Yudas enggak di hidup kita? Dalam semua pelayanan, apa motivasi kita? Coba periksa. Maka itu sering-seringlah berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Harus begitu. Karena sebagai manusia seringkali sedikit aja nyimpang dari cinta uang. Aduh, itu berbahaya sekali. Terima kasih Bapa di surga, karena Papa memberi kami kesempatan untuk bisa belajar. Sehingga dalam hidup kami, Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Enggak ada Yudas-Yudas lagi dalam hidup ini. Ampuni kami, pulihkan gerejamu Tuhan di akhir zaman. Pulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Belajarnya terus mencintai Tuhan. Jadi pelaku firman. Singkirkan roh-roh Farisi, ahli Taurat, imam-imam akhir zaman ini. Tuhan memberkati kita semuanya.